Perseteruan Nikita Mirzani dengan anaknya Loli semakin memanas. Kok bisa ya? Ya bisa saja, kenyataannya bisa. Kita sebagai penonton menjadi tercengang dengan kondisi ibu dan anak ini yang yang beramiriah di media sosial, saling serang dan lain sebagainya. Terus harusnya bagaimana sih kedua orang ini? Mereka adalah orang tua dan anak loh ya. Harusnya ada yang bisa mengalah salah satu. Harusnya bisa mengalah salah satu. Jangan semakin memperkeruh kondisinya dengan menyerang di media sosial. Apalagi media sosial ini ditonton oleh publik, ditonton oleh netizen. Jadinya netizen ikut campur di dalam rumah tangga mereka, menyerang ini, menyerang itu, masalah menjadi runyam. Tapi nggak tahu lagi kalau menikmati seperti itu Nikita dan Loli ini, karena dengan adanya rame-rame yang seperti ini dia mendapatkan cuan ya dari sensasinya pertikaian ibu dan anak ini. Mari kita lihat di sini. Sebagai ibu, Nikita harus bagaimana menyikapi Loli, dan sebagai anak, Loli harus bagaimana dengan ibunya. Di sini saya hanya sekedar mengartikan kartu-kartu yang keluar. Menurut semesta harusnya bagaimana ya, bukan menurut saya. Menurut semesta, Nikita Mirzani ini dalam mengentaskan masalah Loli harus bagaimana? Grief, ada duka cita, ada seseorang wanita menggendong mayat anjing, yang artinya ada rasa sedih dan duka yang dirasakan oleh Nikita Mirzani terkait anaknya yang sudah berani melawan dirinya. Ada perasaan duka cita. Sekalipun kamu bersedih, tentunya harus apa yang kamu lakukan? Enlightenment, harus mencari pencerahan, harus mencari ketenangan di sini. Jangan malah menjadikan kompor meleduk, menyerang anaknya dengan dibantu oleh Mail dan lain sebagainya, ikut-ikutan menyerang anaknya, bongkar-bongkar aib anaknya yang kutuan, yang begini, itu kurang bagus. Harusnya kamu hadir sebagai penenang di sini, bukan malah sebagai kompor meleduk. Ada enlightenment, pencerahan. Alangkah baiknya kamu berkonsultasi dengan seseorang yang bisa mendamaikan kamu dan anakmu. Harusnya seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan Nikita? Perfection. Kamu jangan menuntut kesempurnaan dari anakmu seperti apa yang kamu harapkan. Mungkin kamu ingin anakmu prestasi begini, tapi kamu juga harus bisa melihat kondisi anakmu. Mengapa dia seperti itu? Ketika kamu menuntut kesempurnaan pada anakmu, tapi kamu tidak berkaca pada dirimu sendiri, jadinya ambiar. Karena anak ini lebih banyak mencontoh orang tuanya, karena orang tuanya adalah yang sering berkumpul dengannya. Jadi baik buruk orang tuanya ini dilihat oleh anaknya, dan tanpa disadari terekam di dalam memorinya, yang kemudian ketika dewasa akan mencontoh dari karakter-karakter orang tuanya. Makanya di sini kamu berharap anakmu bisa baik, bisa sesuai dengan kamu harapkan, itu bagus. Semua orang tua mempunyai impian anaknya bisa bahagia ke depannya, memiliki masa depan yang cerah. Tapi di sini disarankan perfection. Kamu terlalu menuntut pada anakmu untuk sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Ini nggak boleh ya. Kalau dilihat di sini Nikita Mirzani terlalu menuntut bahwa anaknya agar bisa sempurna seperti apa yang dipikirkan. Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Soulmate. Dia adalah anakmu loh ya, buah hatimu, darah dagingmu. Sudahilah, nggak usah menyerang anakmu. Alangkah baiknya kamu berkonsultasi pada seseorang yang bisa mendamaikan, bisa membuat hidupmu lebih tenang lagi.
disarankan seperti itu, karena bagaimanapun dia adalah soulmate-mu. Ada kaitan hubungan kamu dengan dia. Dia bukan musuhmu, dia anak kandungmu yang kamu lahirkan, yang kamu didik dengan baik dan lain sebagainya. Dan kamu juga harus menyadari bahwa dia masih dalam usia labil. Ketika kamu menyerang dia, dia tidak akan bisa berhenti untuk menyerang balik dirimu. Karena jiwa, semangat seorang anak yang berusia ABG itu sangat-sangat membara dan sangat sensitif. Ketika ada omong-omongan gak beres langsung dibalas. Jadinya gak ada tenangnya ibu dan anak ini. Kemudian satu kartu lagi untuk Nikita, balance. Harus ada keadilan di sini, harus ada kesetaraan di sini. Walaupun apa yang kamu lakukan mungkin tidak dikehendaki oleh anakmu. Jadi di sini Nikita diharapkan untuk mencari seseorang yang bisa memberikan ketenangan di dalam hidupnya. Ya, memberikan ketenangan di dalam hidupnya, jangan malah ngompor-ngompori, jangan malah nyerang anakmu, sekalipun anakmu terlalu berani kepadamu. Tapi bagaimanapun dia anakmu. Kalau kamu ingin baikan dengan anakmu, cobalah berhenti bicara dulu kamu. Jangan menuntut yang terlalu berlebihan kepada Loli. Dia ini anak usia berapa? Belum dewasa, masih berapa? 16. Nah, anak 16 ini bisanya apa? Seperti itu ya, jangan menuntut kesempurnaan pada diri Loli. Harus bersikap adil di sini. Harus bisa menyeimbangkan kondisi kembali. Harus bisa menenangkan suasana kembali dan lain sebagainya. Makanya alangkah baiknya yang dewasa ini loh, yang dewasa ini yang sudah banyak pengalamannya, banyak makan asam garamnya, banyak pengalaman mendidik anak, lebih baik diam dulu. Menghadapi anak yang ABG itu memang gak mudah teman-teman. Harus harus bisa tarik ulur, harus bisa fleksibel dalam menyikapi anak-anak ABG ini, karena kalau dikeras dia akan melawan, karena memang jiwanya anak ABG ini masih labil, masih mencari jati diri, masih ingin mencoba ini dan itu. Ketika ada pelarangan, ketika diginikan dia malah akan melawan. Nah tapi tidak semua anak ini seperti Loli. Kalau sudah dididik dari awal, dikasih contoh yang baik oleh orang tuanya, dikasih contoh cara bicaranya yang sopan santun, dikasih contoh beretika yang baik, memiliki attitude yang baik, pasti anak ini akan sedikit banyak mencontoh perilaku orang tuanya. Nah, kalau Loli barbar ini yang dicontoh siapa? Emaknya tentunya, karena emaknya juga barbar, karena emaknya kalau bicara juga nyolot seperti itu. Nah, ketika anaknya nyolot, anaknya ini merasa hal itu biasa karena dia melihat ibunya suka nyolot ya. Jadi kehidupan yang nyolot-nyolot itu yang sering dilakukan pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang hal biasa di mata anaknya. Karena ibunya juga suka nyolot di hadapan dia saat dia masih kecil. Nah, ini untuk Nikita Mirjani. Nasihat-nasihat apa yang harus dilakukan untuk Nikita Mirjani agar masalah dengan anaknya Loli bisa mereda. Kemudian kita beralih ke Loli ya. Sebagai anak tentunya harus berbakti kepada orang tua. Harus bisa menurut apa yang dinasehati orang tua. Karena yang namanya orang tua itu kasih sayangnya sepanjang jalan ya teman-teman. Seburuk apapun orang tua itu, lebih banyak yang mengasihi anaknya daripada yang tidak. Sekalipun ada kejadian-kejadian orang tua yang begini yang begitu pada anaknya, tapi bisa dikatakan 90% orang tua itu sangat mengasihi anaknya. Yang 10% adalah orang tua yang labil, yang sangat tega kepada anaknya. Baiklah, kita kembali ke Loli ya. Ada nasihat apakah buat Loli untuk menghadapi mamanya ini? Expansion, perluasan, perpindahan.
dia sudah pindah ke Inggris. Tentunya Nikita Mirzani tidak bisa terlalu memantau, terlalu campur tangan di dalam kehidupannya ini. Makanya di sini ada perpindahan, ada perluasan. Jadi harus hati-hati kamu di negara orang. Karena bisa dikatakan kamu di sana sebatang kara. Sekalipun kamu ada yang nampung untuk saat ini, tapi yang nampung ini adalah juga manusia biasa yang suatu saat bisa terjadi gesekan denganmu. Karena diprediksi saya yang dulu itu nanti akan ada gesekan Loli dengan keluarga yang saat ini ditinggali ya. Kemudian nasihat untuk Loli seperti apakah? Fight, sebuah keyakinan. Kamu harus mengikuti norma-norma, tatanan-tatanan yang sesuai dengan kebaikan-kebaikan atau atau tatanan hubungan anak dan orang tua yang ada kaitannya dengan agama, di mana agama ini kan selalu menasehati agar anak berbakti pada orang tua. Di sini juga begitu, Loli harus bisa lebih baik lagi hubungannya dengan mamanya di sini. Karena bagaimanapun kamu bisa seperti saat ini juga karena kerja keras mamamu. Tidak ujuk-ujuk kamu bisa seperti itu, tidak ujuk-ujuk kamu bisa bahasa Inggris lancar, tidak ujuk-ujuk kamu memiliki kemampuan dan ini dan itu. Semuanya itu ada campur tangan mamamu di dalam kehidupanmu sehingga kamu bisa mandiri seperti saat ini ya. Kemudian nasihat untuk Loli, rilis. Apa yang kamu lakukan saat ini dengan mengeluarkan semua unek-unekmu di media sosial sudah cukup sampai di situ. Jangan lagi kamu mengumbar, curhat di media sosial dan lain sebagainya. Seandainya mamamu sudah menjadi kompor meleduk di dalam hidupmu dan menyerangmu bersama Mail dan lainnya, kamu harus bisa lebih legowo menerimanya. Harus bisa menyikapi semuanya itu dengan tidak ditanggapi dengan emosi atau dengan melampiaskan balik amarahmu. Kamu sebagai anak harus bisa lebih menghormati ibumu sekalipun mungkin kamu berseberangan dengan ibumu untuk saat ini. Jangan terlalu melampiaskan amarahmu, melampiaskan kekecewaanmu dan melampiaskan semuanya di media sosial. Itu nggak baik. Bagaimanapun dia juga ibumu ya. Kemudian nasihat untuk Loli, confusion. Kamu bingung di sini, kondisinya bingung, saya harus bagaimana? Dan kebingungan ini harus kamu tanamkan dalam sebuah keyakinan. Ibumu adalah Nikita Mirzani. Ada darah yang mengalir di tubuhmu dari dia. Dan disinilah kamu jangan bimbang lagi. Sekalipun mungkin kamu tidak sesuai dengan kemauan ibumu. Kamu sudah merasa tersakiti dengan kata-kata ibumu. Tapi tanamlah di dalam hatimu bahwa bagaimanapun seburuk apapun dia adalah ibumu. Jangan pernah bingung, jangan pernah bimbang dengan apa yang ada terkait kondisi saat ini ya. Jangan pernah memusuhi ibumu sekalipun mungkin ibumu sudah seperti itu kepadamu. Semuanya itu sebab akibat karena kamu nggak nurut kepadanya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa menyalahkan salah satunya dan kita juga nggak bisa membenarkan salah satunya. Karena semuanya ini ada kaitannya ya, ada imbasnya, ada kayak sebab akibat yang terjadi di dalam rumah tangga Nikita Mirzani. Kemudian satu kartu lagi untuk Loli. Harga diri. Jadi Loli ini setelah diserang Nikita Mirzani merasa tidak dihargai. Merasa keberadaannya tidak dikehendaki dan lain sebagainya. Dan disinilah membuat dia menjadi agak bingung dan juga mungkin agak ada kebimbangan, frustasi dan lain sebagainya. Saya harus bagaimana dengan mama saya ini? Ya. Kondisi yang seperti ini membuat Loli jadi enggan balik ke Indonesia karena nanti kalau ke Indonesia begini, begitu dan begini, dia sudah membayangkan hal-hal yang negatif terkait mamanya. Makanya jika masalah ini dengan
maksudnya jika masalah ini cepat terselesaikan dengan baik, harus ada yang mengalah. Ya, harus ada yang mengalah. Dalam kondisi yang seperti ini, saya lebih menyarankan orang tua yang ngalah. Karena orang tua ini sudah piawai dalam mendidik anaknya, sudah ngerti karakter anaknya, sudah ngerti cara membuat anaknya menjadi tunduk, dan sudah ngerti asam garamnya di dalam kehidupannya. Kalau kita menuntut Loli yang diem, kayaknya susah, karena dia anak ABG. Emosinya masih meletup-meletup, kurang bisa mengendalikan kontrol dirinya karena masih usia 16 tahun. Sedangkan Nikita sudah dewasa, tentunya lebih paham dan lebih mengerti apa yang harus dilakukan di sini. Ya, harusnya malah dirangkul loh anak ini yang seperti ini. Karena semakin dimusuhi, masalah ini akan semakin pelik. Ya, apalagi sekarang ini sudah ada campur tangan netizen ketika Nikita menjadi bilang, oh Loli halu, oh Loli ini, oh Loli kutuan, oh ini. Netizen akan mengikuti apa yang diucapkan dan akan dihujatkan kepada Loli. Alangkah baiknya Nikita ini diem. Alangkah baiknya Nikita ini diem dan jangan membiarkan orang-orang di sekitarnya ikut-ikutan menghujat Loli, terutama misalnya karyawannya, teman dekatnya dan lain sebagainya. Itu nggak baik loh ya, karena Loli ini adalah darah dagingnya. Bisa dan tidaknya masalah ini terselesaikan kuncinya di Nikita Mirzani, bukan di Loli. Loli bisa apa? Loli bisanya memberontak. Loli nggak punya duit, tapi Nikita memiliki segalanya untuk bisa membuat Loli pulang. Misalnya dijemput, terus diiming-iming, nanti kamu di sana begini, ngomong yang baik-baik pada Loli. Tentunya anak ini akan merasa tergugah hatinya. Kalau belum apa-apa sudah dihujat, sudah saya balikan tiket dan ini. Tapi sebelumnya sudah marah, sebelumnya sudah mengata-ngatain yang buruk-buruk. Tentunya si anak ini butuh pendekatan yang lebih ekstra lagi agar bisa dibujuk untuk pulang ya. Jadi sudahilah pertikaian-pertikaian di media sosial. Nggak tahu lagi kalau menikmati karena mendatangkan cuan. Nah, mari kita lihat sekarang ya. Apakah Nikita Mirzani menikmati perseteruan dengan anaknya karena bisa mendatangkan cuan, ataukah memang tipikalnya dia yang nggak bisa dinasehati, yang sukanya ngomong di media sosial? Mari kita lihat di sini. Apakah Nikita Mirzani ada tendensi untuk mendapatkan uang di sini dengan pertikaian dengan Loli? Ada simbol fight, terus di sini ada simbol permata. Ada kaitannya juga. Jadi selain dia mengeluarkan unek-uneknya, dia juga mendapatkan keuntungan dengan saweran-saweran atau dengan namanya yang semakin dikenal, jalur sensasi ya. Kemudian workaholic itu juga merupakan kerja keras dia. Juga merupakan kerja keras dia melalui jalur-jalur perseteruan pertengkaran. Kemudian satu kartu lagi, walaupun ada ketidakpuasan, ada komplasensi atau ada protes dari orang-orang atau dari netizen terhadapnya, tapi dia menikmati ternyata perseteruannya dengan anaknya karena itu bagian dari pekerjaannya. Workaholic, gila kerja, bagian dari pekerjaannya yang bisa mendatangkan cuan untuknya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya nggak mau menyelesaikan secara diam-diaman, karena kalau diam-diaman dia tidak mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dipublikasikan, dia akan mendapatkan keuntungan walaupun namanya dihujat, walaupun begini, tapi dia lebih yang berpikir saya dapat cuan seperti